Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi untuk modul 1.1.A.5, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang termasuk dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Purworejo. Untuk kelompok kami, yang pertama ada Bapak Fahru Rosi, ada Bapak Budi Setiawan, ada Ibu Ulia Rosida, dan saya sendiri Angga Permana. Untuk fasilitator dan pengajar praktek ada Ibu Retno Wahyu Wulandari, dan untuk pengajar praktek ada Bapak Zainal Arifin dan Ibu Siti Nurhayati. Untuk materi diskusi yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Untuk kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di Purworejo bagian dari dataran aluvium Jawa Tengah Selatan yang dibatasi oleh pegunungan Serayu Selatan dan Gunung Sumbing di sebelah utara. Untuk pegunungan Menoreh di timur, Samudra Hindia di selatan, dan dataran Kebumen Banyumas di sebelah barat. Kekhasan kultural yang ada di Purworejo dapat dikenali dengan adanya Tari Ndolala, Beduk Purworejo, wisata curug, wisata pantai, makanan khas seperti celorot, kue lompong, lanting, binggel, dan dawet ireng. Masyarakat yang ramah dan unggah-ungguh masih terlihat pada seseorang anak yang menganggukkan kepala saat bertemu orang yang lebih dewasa. Untuk kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sosiokultural adalah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Untuk unsur sosiokultural juga membantu seseorang yang mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya serta apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka. Sosiokultural membantu seseorang untuk mengetahui peran sebagai individu dan tanggung jawab dirinya terhadap kelompok. Untuk selanjutnya, untuk kekuatan konteks sosiokultural, yang pertama ada Tari Ndolala yang memang tari asli dari Purworejo. Yang kedua ada pencak silat yang memang setiap daerah mempunyai kekhasannya masing-masing. Yang ketiga ada budaya merti desa yang memang di beberapa daerah di desa Purworejo selalu mengadakan kegiatan merti desa. Yang selanjutnya yaitu adalah tumpeng dan makanan khas.
Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yaitu ing ngarsa Sang Tuladha ing madya Mangunkarsa tuturi handayani, yang berarti figur seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang baik adalah di samping menjadi suri toladan atau panutan, juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral bagi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama dan masyarakat pada umumnya. Untuk kekuatan konteks sosiokultural yang lain yaitu adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena tujuan pendidikan tidak saja berbicara tentang membentuk peserta didik yang pintar, namun juga harus berbudi pekerti. Untuk kekuatan yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membangun budi pekerti, yang pertama adalah kegiatan silaturahmi, yang kedua adalah kegiatan gotong royong, yang ketiga adalah kegiatan saling berbagi. Konsep pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Untuk kekuatannya adalah gotong royong yang mulai terkikis, yaitu dengan aplikasi di sekolah adalah program kegiatan Jumat Bersih untuk membiasakan kolaborasi dan pemikiran masa depan, yaitu menjadikan lingkungan sehat dan bersih. Yang kedua adalah keragaman budaya, yaitu termasuk dalam satu hal, yaitu melestarikan baju adat. Untuk aplikasi di sekolahan, yaitu memakai baju adat dan membiasakan budaya daerah setiap hari Kamis menjadi bagian melestarikan budaya. Bagaimana mengaplikasikan agar siswa mampu menjadi dirinya sendiri pada lingkungan masyarakat dan bisa percaya diri menjalankan perannya di masyarakat. Arahkan murid untuk selalu dalam komunitas kebaikan melalui kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara saat diterapkan dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid di sekolah, yaitu tentang gotong royong. Pada kekuatan gotong royong di sekolah membiasakan kolaborasi dan pemikiran masa depan terkait kehidupan berkelanjutan, yaitu menjadikan lingkungan sehat dan bersih dan kerukunan yang memperkuat persatuan bangsa. Dengan gotong royong menumbuhkan sikap empati, kerjasama yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid di sekolah, yaitu berikut kami sampaikan beberapa gambar yang menunjukkan bahwa gotong royong sudah berjalan di lingkungan sekolah.
Yang selanjutnya yaitu kekompakan dalam melaksanakan kegiatan, yaitu senam pagi, mengolah raga yang diseimbangkan dengan rasa dan karsa. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu tentang gotong royong dalam bermasyarakat melalui membersihkan makam desa, kebersihan dalam kegiatan Idul Adha di sekolah, kebersamaan merapikan lapangan, gotong royong pada kegiatan Jumat bersih. Dalam presentasi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Arifin Heru, yaitu degradasi budi pekerti tidak dapat dipungkiri dan itu terjadi. Tetap ada cara untuk menjaga budi pekerti. Fenomenanya, siswa sering silaturahmi pada hal-hal negatif seperti nongkrong tanpa membawa manfaat, dan hal tersebut terjadi di luar sekolah. Tindakan nyata apa yang bisa ditempuh agar mereka lebih banyak melakukan silaturahmi dalam hal yang positif? Untuk jawaban disampaikan oleh Ibu Ulia Rosida, yaitu peran orang tua sebagai pendidik tidak kalah pentingnya, karena pembiasaan yang baik itu lahir dari keluarga. Apalagi peserta didik mempunyai waktu yang lebih banyak adalah pada saat di luar sekolah dan bisa diasumsikan saat bersama keluarga. Lingkungan membentuk karakter anak. Oleh karena itu, penting sekali sinergitas antara pendidik di sekolah dengan pendidik di rumah yang menuntun peserta didik tetap dalam budi pekerti yang baik. Salah satu langkah dengan memaksimalkan peran wali kelas sebagai ujung tombak sekolah untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang tua terkait proses perkembangan belajar peserta didik. Pertanyaan kedua disampaikan oleh Bapak Sabta Kurnia, yaitu budaya silaturahmi masih terasa, tetapi yang terjadi pada saat melakukan silaturahmi masih juga sibuk dengan gadget. Bagaimana menangani hal tersebut? Dan dijawab oleh Bapak Budi Setiawan, yaitu penurunan budi pekerti menjadi PR bersama. Dahulu siswa lebih hormat terhadap orang tua, namun terkait permasalahan tersebut kita jangan terlalu mudah menyalahkan siswa. Hal nyata yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan contoh, misalnya dengan setiap pagi menyambut kedatangan peserta didik atau siswa putra bersalaman dengan siswa putra, siswa putri bersalaman dengan siswa putri. Sepeda motor dimatikan ketika memasuki gerbang sekolah. Guru mengingatkan dengan baik saat terlihat ada pelanggaran. Pendidikan itu sepanjang hayat. Mendidik itu 24 jam. Dan pendidikan itu berani mengajak pada yang baik, selalu memberikan nasihat, tidak lengah dan menyerah. Mendidik dimanapun dan kapanpun. Kesimpulan, penerapan budi pekerti luhur untuk menebalkan perilaku murid di kelas, tentunya kita sebagai seorang pendidik merupakan bagian dari peradaban. Sehingga apa yang kita lakukan, kesimpulan, penerapan budi pekerti luhur untuk menebalkan perilaku murid di kelas, tentunya kita sebagai seorang pendidik merupakan bagian dari peradaban. Sehingga apa yang dilakukan guru, apa yang diucapkan guru akan ditiru, akan dilakukan juga oleh siswa yang belajar dari kita. Apabila yang dilakukan oleh sang guru baik, maka akan baik pula yang dilakukan oleh siswa kita. Begitu juga sebaliknya, apabila buruk yang dilakukan oleh sang guru, maka akan buruk pula yang dilakukan oleh siswa. Istilah ini mungkin tidak 100% benar, akan tetapi
Pada kenyataannya, peran guru dalam membentuk perilaku dan pola pikir siswanya sangatlah besar. Siswa tersebut nantinya tentu akan menjadi profesional-profesional di bidangnya masing-masing yang berasal dari tangan seorang guru profesional. Itulah akan lahir sebuah sistem yang dalam skala besar kita menyebutnya sebagai peradaban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.